Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة وفي هذا المجلس العظيم. ربطنا الله وإياكم بأقوى الارتباط بنبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دنيانا وأخرانا وفي ظاهرنا وباطننا يا رحمن يا رحيم. بارك لنا في هذا المجلس الكريم، بارك لنا في أعمالنا وفي حياتنا، وجعل ذلك مربة لنا للقائك ولخدمة رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha melimpahkan kebahagiaan sepanjang masa, sepanjang zaman, dan Maha menciptakan segenap hamba dari tiada. Selain Allah adalah makhluk, selain Dia yang Maha Tunggal, Maha Sempurna dan Maha Abadi, kesemuanya fana dan terikat di dalam ketentuan Sang Maha Pemilik segala yang ada di langit dan bumi. Dan langit dan bumi ini adalah kerajaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik tunggal yang satu, yang Maha berwibawa. Allah yang Maha memberikan keluhuran, Allah yang Maha memberikan cahaya dan Maha memberikan kegelapan, yang Maha memuliakan hamba-hambanya dan menghinakan, yang Maha melahirkan dan Maha mewafatkan. Yang Maha melimpahkan keluhuran, yang Maha melimpahkan kesucian, yang Maha memperbaiki keadaan hamba, yang dikehendakinya jika hambanya lebih lagi meminta, hambanya terus berharap kepadanya, sungguh Dialah yang paling tidak mengecewakan dari semua yang tidak mengecewakan. Dialah yang Maha berhak dipercaya melebihi semua yang dipercaya. Dialah yang Maha mendengarkan semua seruan dan keluhan hati melebihi semua yang mendengarkan keluhan dan seruan hati kita. Dialah yang Maha mengerti perasaan kita melebihi semua yang baik kepada kita, karena Dia Maha baik Jalla wa'ala Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita kehidupan, memberikan kita keluhuran, dan memberikan kita kehadiran di malam ini untuk kembali berkumpul di dalam kumpulan hamba-hamba yang dicintainya, perkumpulan hamba-hamba yang dimuliakannya, yang diikatnya dengan rantai keluhuran kepada hamba-hamba terdahulu yang telah dimuliakannya, sampai disambungkan kepada pemimpin para pembawa keluhuran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyambungkan kita kepada Sang Nabi, dari guru-guru kita kepada guru-guru kita, sampai kepada pemimpin semua guru, pemimpin semua makhluknya Allah di dunia dan di akhirat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling luhur budi pekertinya, manusia yang paling indah akhlaknya, manusia yang paling sempurna dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada satu makhluk pun yang Allah ciptakan keringatnya wangi, tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan wajahnya lebih terang dari matahari dan lebih indah dari bulan, sehingga ketika beliau berjalan tidak terlihat bayangannya, karena cahaya wajah beliau lebih bercahaya dari matahari. Hadirat namun cahaya kemuliaan yang Allah berikan pada Sang Nabi, Allah tutupi dari makhluknya kecuali sedikit saja yang diperlihatkan. Karena jika diperlihatkan, manusia tidak akan mampu memandang Sayyidina Muhammad SAW dari rahasia kehidupan
keindahan Allah yang berbijar di wajah Muhammad Rasulullah SAW. Kemuliaan itu akan terasa ketika hamba mulai mencintai Allah dan mulai mencintai Nabi-Nya. Keindahan Sang Maha Indah dan makhluk ciptaannya yang terindah akan mulai tersingkap dari tabir yang tertutup sebab gelapnya dosa. Semoga Allah membukakan tabir keindahan antara kita dan hadirat hingga sanubari kita menyaksikan keindahan Allah, keindahan makhluk yang paling dicintainya dan paling indah, Sayyidina Muhammad SAW. Saudara-saudariku yang mulia, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan hamba-hambanya dan yang menciptanya dengan kehendaknya. Wallahu yakhluqu ma wallahu yakhluqu kulla syai'in Allah khalaqa kulla syai'in. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu min ma. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dari air. Semua kehidupan, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada air. Khalaqa kulla dabbatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu min ma. Minhum man yamshi 'ala batnihi. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in wa faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlayni wa minhum man yamshi 'ala arba'in. Wallahu yakhluqu ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencipta segala sesuatu dari air, yaitu kehidupan. Dijelaskan di dalam buku tafsir bahwa tidaklah suatu makhluk hidup pasti salah satu kandungan penciptanya adalah air. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari air, menjadikan makhluk itu butuh kepada air. Saudara-saudariku yang memuliakan, sebagian para mufassir, para ahli tafsir mensyarahkan makna air ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada berhenti mengalir. Karena makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang dicipta dari api, ada yang dicipta dari cahaya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup di bumi yang dimaksud adalah yang memiliki jasadiyah, dan pasti salah satu unsurnya adalah air. Sedangkan makhluk-makhluk lain seperti jin, syaitan yang dicipta daripada api dan malaikat yang dicipta dari cahaya tidak termasuk pada kalimat dafa karena tidak memiliki jasad yang tertentu. Namun sebagian dapat mengatakan bahwa mereka pun termasuk. Namun kalimat air di sini menjadi maknawi, yaitu sesuatu yang mengalir. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku sampai kepada segala sesuatu. Faminhum man yamshi 'ala batni. Allah atur makhluk-makhluk hidup itu, manusia, hewan, ada yang berjalan dengan mulutnya seperti ular. Man yamshi 'ala batni, faminhum man yamshi 'ala batni wa minhum man yamshi 'ala rijlayni. Ada yang berjalan dengan dua kaki. Wa minhum man yamshi 'ala arba'in. Ada yang berjalan dengan 4 kaki. Wa yakhluqullahu ma yasha'. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tidak bisa dipastikan kehendaknya Allah. Hewan yang mestinya berkaki 4 bisa Allah ciptakan berkaki 3 ataupun 5. Yang telah layaknya berkaki 2 bisa Allah ciptakan berkaki 1 atau berkaki 3. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki apapun, jika dikehendaki olehnya maka terjadilah. Demikian hadirin hadirat, terbuka di sini rahasia kemuliaan doa dengan firman-Nya, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kalimat ini membuka rahasia harapan bagi mereka yang mau berharap kepada yang Maha menentukan segala sesuatu, yang Maha memutuskan segala
sungguh dialah yang paling mampu merubah keadaan yang kita kehendaki. Namun saudara-saudariku hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan terjebak dengan hawa nafsu. Jika kita telah berdoa, karena Allah pasti memilihkan yang terbaik untukmu jika kau telah memohon padanya. Wallahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kalian, tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Dalam firman-Nya yang lain, asallahu asa an tuhibba asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman, barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, barangkali kalian menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia keluhuran dari kelembutan ketentuan ilahi ditunjukkan di sini agar kita memahami apa-apa yang sudah kita mohon dan kita mohon kepada Allah, kita doa tapi belum diberi, berarti barangkali hal itu belum baik bagimu saat ini, dan Allah pasti akan memberikan yang lebih. Tidak pernah Allah memberikan sama seperti yang diminta hamba-Nya. Pasti diberikan hajatnya, ditambah pula pahala karena dia berdoa, ditambah penghapusan dosa pula, sebagaimana firman-Nya, ya Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kalian berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, kuhapus dosa-dosa kalian tanpa bertanya-tanya lagi. Besarnya harapan dan munajat menghapus dosa-dosa kita. Maka ketahuilah, mengampuni dosa itu adalah hal yang kecil dan remeh bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kita remehkan, jangan dibalik malah kita yang meremehkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni. Sebagai dari kita malah meremehkan, Allah pasti memaafkan, Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni. Dan usah jalankan perintah Allah, usah jauhi larangannya, padahal hal itu bukan merupakan harapan atau sangka baik, tapi hal itu merupakan penghinaan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak dituntut lebih dari kemampuan kita, kita tidak dipaksa lebih dari batas kemampuan. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kecuali semampu hamba-hambanya masing-masing. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka dari ayat ini telah kita paham makna kelembutan ilahi Subhanahu wa taala tidak akan memaksa lebih daripada kemampuan hamba-Nya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memperjelas makna ayat itu dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, aklifu anfusakum ma tutiqun, paksa diri kalian sampai batas kemampuannya. Maksudnya paksa di sini bukan memaksakan diri lebih dari kemampuan, namun jangan sampai kita itu masih mampu, cuma terjebak malas saja, cuma terjebak hal-hal yang padahal kita mampu, kita tidak berbuat karena sebab hal-hal sifat-sifat yang buruk, bisa malas, bisa hal-hal lainnya. Jangan. Rasulullah SAW katakan paksa dirimu sampai batas kemampuan. Oleh batas kemampuan tidak ada paksaan lagi. Allah tidak paksa lebih dari batas kemampuan kita. Namun buktikan dulu batas kemampuanmu sampai kemana. Sudah berusaha, sudah berdoa, sudah sisanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dikehendaki untuk menentukan. Jangan kita hanya berdoa saja, sama saja kita tidak mau berusaha, maka hal itu seakan-akan kita perintah Allah untuk menjadi budak kita, untuk membawakan segala apa yang kita mau. Jangan jadi bayi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, juga jangan sebaliknya, berusaha saja tidak mau doa, kau tidak menguasai dan memiliki setiap nafasmu sendiri. Bagaimana kau merasa tidak butuh berdoa, sedangkan Rasulullah sabda a'jazun nas a'jazuhum bil
bukanlah orang yang mampu memukul atau mampu menyerang, tapi justru orang yang mampu menahan amarahnya. Itulah sekadar mana ia mampu menahan amarahnya, sekadar itulah keberaniannya. Hati-hati dengan orang yang selalu sabar, karena jika ia meledak amarahnya, Allah akan munculkan kekuatan kemurkaan Allah pula. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Allah bersama hamba-hamba yang bersabar. Maka ketika hamba yang bersabar sudah memaksakan diri segenap kemampuan hingga ia tidak mampu lagi menahan kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala turut bertindak untuk membantu hambanya yang bersabar. Demikianlah apa-apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabar dan bersabar terus diserang dan dikejar, maka beliau pun membela diri dengan terpaksa karena memikirkan umat beliau yang akan terus dibantai. Padahal banyak dari jamaah sahabat beliau yang dibantai, namun beliau masih biarkan sampai beliau sudah tidak tahan, maka terjadilah Badrul Kubra. Maka turunlah 5.000 malaikat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah hijrah dan meninggalkan kampung halaman, sudah terusir, sudah terbuang, lantas terus masih dikejar-kejar padahal sudah menjauh, masih diganggu juga, masih mau dibunuh juga, masih dibantai juga. Maka Rasulullah SAW pun membela diri bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum warḍahum dengan muhajirin wal ansar. Demikian hamba dari zaman ke zaman sampai malam ini. Kekuatan Allah pada hamba yang bersabar, maka bersabarlah, maka kekuatan Allah bersamamu. Saudara-saudariku hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia keindahan ilahi Subhanahu wa taala terus diulurkan kepada kita dengan munculnya hadis kepada kita, sampailah ucapan mulia ini dari lisan manusia yang paling suci dan indah. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Sahih Bukhari, hadis lebih dari 5 hadis dalam riwayat lafaz yang sama dan berbeda dalam Sahih Bukhari, namun bermakna sama, yaitu semua dari kalian adalah penanggung jawab atau pengasuh atau pemelihara. Yaitu kalimat asalnya penggembala, tapi yang dimaksud adalah pengasuh atau pemelihara. Yang memelihara apa-apa yang bersamanya, maka istrinya, istri wanita menjaga anaknya, ya, anak juga menjaga hak-hak ayah ibunya. Kalau seorang yang mempunyai harta, maka ia memelihara hartanya, menjaga harta yang memberikan seluruh kenikmatan adalah mas'ul, dan semua kenikmatan itu seorang akan dipertanggungjawabkan sayus'alu anhu yaumil qiyamah, dan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat segenap kenikmatan itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap penggembala atau pemelihara atau majikan akan bertanggung jawab atas apa yang dia pelihara dan dia tanggung jawab padanya. Maka ia mimpinya bertanggung jawab pada rakyatnya, rakyat maka ia bertanggung jawab untuk taat pada mimpi. Demikian pula imam terhadap makmum, demikian makmum terhadap imam. Bagaimana imam menjaga makmum untuk bertanggung jawab dan sebagai imam, dan bagaimana menjadi makmum untuk memanut imamnya, jangan keluar atau mendahului imamnya. Demikian, dan juga seseorang bertanggung jawab pada setiap sel tubuhnya. Dia akan pula ditanyai oleh Allah SWT dan kehidupannya, dan setiap detik dan setiap nafasnya ia bertanggung jawab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kejelasan bahwa mereka-mereka yang baik dan berusaha dengan berada di dalam keluhuran semampunya, juga ia berusaha banyak sedekah, banyak berbuat kemuliaan, kami akan mudahkan dia
dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bakhila wastaghna, barang siapa yang kikir dan berpaling dari kedudukan, kikir di sini bukan kikir terhadap harta saja, kikir terhadap usia, malas ibadah dan lain sebagainya, itu kikir terhadap usia. Wa amma bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebenaran, fasanuyassiruhu lil usra, akan memudahkan jalannya menuju kesulitan. Semoga Allah menjaga kita dan selalu menuntun kita kepada kemudahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku yang muliakan, disabdakan oleh Nabi SAW bahwa barang siapa yang didebat oleh Allah, dihujat oleh Allah, dituntut oleh Allah, maka ia akan merasakan api neraka. Jika Rasul bersabda itu, berkata Sayyidatuna Aisyah menyebut ayat tadi, wahai Rasul, bukankah pasal Allah SWT berfirman, fasawfa yuhasab hisab yasira, fasawfa yuhasab hisab yasira, maka ia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kalau seandainya orang yang baik, maka Rasul SAW diriwayatkan dalam Sahih Bukhari menjawab, na'am, lakin in khusim udzib, namun kalau Allah mendesaknya dengan pertanyaan lagi, habislah sudah. Seorang manusia ditanya satu saja tentang dosanya, sudah cukup untuk menjerumuskannya ke dalam api neraka. Satu dosanya, jangankan dosa, hal yang makruh saja, tidak dosa makruh itu dipertanyakan oleh Allah, kenapa kau berbuat hal yang tidak disukai walaupun tidak dosa. Satu pertanyaan itu akan membuat manusia lebur menjadi debu jika tidak dikuatkan oleh Allah SWT, karena takutnya di hadapan Allah dan malu jika Allah berfirman, ya ayyuhal insan gharraka birabbikal karim, hai manusia, apa yang membuatmu meninggalkan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Habislah sudah. Apa yang kita bisa jawab dan mengucapkan itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak, kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawma ddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin yawma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wa al-amru yawma idzin lillah. Indah sekali kalau ucapan Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, seraya berfirman, ya ayyuhal insan, wahai para manusia, kelak nanti berfirman, Allah ceritakan kejadian yang akan terjadi kelak kepada kita. Apa yang akan Allah tanyakan kepada kita? Allah ceritakan sejak saat ini. Itu bukti cintanya. Kalau tidak, kenapa Allah beritahu ucapan yang akan ditanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat itu, agar manusia itu paham apa yang akan dipertanyakan nanti. Hadirin hadirat, kalau orang mau ujian, kalian ujian jauh-jauh hari dikasih tahu pertanyaannya. Siapa yang lebih baik dari Allah SWT? Semua guru tidak akan melakukan itu. Semua guru tetap akan menjauh, berusaha untuk agar pertanyaan tidak diketahui oleh muridnya. Kalau malah memberitahu malah dikatakan khianat. Ya, kalau memberitahu daripada apa-apa yang akan dipertanyakan. Justru Allah beritahu apa yang akan Allah pertanyakan. Allah beritahu semuanya. Allah katakan, ya ayyuhan insan gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kalimat-kalimatnya dikasih tahu, wahai manusia, apa yang membuat engkau berpaling dari Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang menciptamu dari tiada dan membuat tubuhmu seperti yang telah terjadi. Fi suratil asy'ar kabar, kalla bal tukadzibuna bid-din, namun kau banyak berpaling dari hal-hal yang bersifat agamis. Wa inna 'alaikum lahafidhin, sungguh pada kalian itu ada yang menjaga dan melihatnya. Kiraman katibin, malaikat kiraman dan katibin, ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian perbuat. Fa innal abrara lafi na'im, sungguh di saat itu orang-orang yang berbuat baik berada di dalam kenikmatan yang kekal. Wa innal fujjara lafi jahim, mereka yang terus membuat kemungkaran di dunia tempatnya di neraka jahim.
yaslawnaha yawmuddin, pasti mereka akan memasukinya di hari kiamat kelak. Yaslawnaha yawmuddin wa hum anha bighaibin, tidak satupun orang-orang yang jahat itu lepas dari api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa mengucapkan ini? Supaya kita menghindari kejahatan. Kalau seandainya tidak, Allah biarkan saja. Dia baik, dia terima sendiri. Dia buruk, dia terima sendiri. Dia baik, dia terima kebaikan. Dia jahat, terima kejahatan. Allah bakal diam saja. Allah beritahu, ini nanti bakal pertanyaan seperti ini. Hati-hati yang berbuat jahat, dan juga hati-hati mereka yang benci pada orang yang berbuat jahat. Ketahuilah bahwa orang-orang yang berbuat jahat itu keadaannya begitu nanti di sana. Kalau usah bingung-bingung, orang fitnah pada kita, orang berbuat zalim pada kita, Allah sudah beritahu tempatnya mereka di mana. Mudah-mudahan jadi tobat orang-orang yang berbuat jahat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmuddin wa hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin. Tahukah engkau apakah itu hari kiamat? Tsumma ma adraka ma yawmuddin. Tahukah apa sepanjang pengetahuanmu tentang hari kiamat itu? Yang malam tamliku nafsun fi nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Hari di mana manusia tidak berkuasa atas dirinya itu sendiri. Sekarang kita berkuasa atas diri kita, walau tidak sepenuhnya. Kita mau angkat tangan karena bergerak, tapi bisa juga kita terkena penyakit ini bergerak, tidak bisa bergerak. Dan bisa kita melihat dengan kehendak kita kapan kita berkedip, bisa berkedip. Tapi bisa dengan kehendak Allah, kita tiba-tiba bisa punya mata, tapi tidak bisa melihat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Namun sebagian besar kita menguasai jasad kita ini, diberikan oleh Allah kekuasaannya. Saat itu tidak lagi manusia punya kuasa atas dirinya. Kan kemana dirinya tentukan oleh Allah. Dan saat itu keputusan kita Allah SWT. So Allah putuskan orang yang cinta kepada orang yang luhur bersama orang yang luhur. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling beruntung saat itu. Semoga Allah mengumpulkan kepada kalian bersama mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan jangan menghinakan orang-orang yang terhina di dunia. Barangkali mereka itu orang yang mulia di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ruba ash'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarahu." Demikian riwayat Sahih Bukhari. Barangkali bisa saja antara seorang yang diusir, kelihatannya diusir di pintu-pintu, didorong-dorong atau berbaju lusuh. Kalau ia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan doanya. Kalau ia marah atas dia tersinggung, Allah kabulkan doanya. Hati-hati dengan para du'afa, orang-orang lemah, orang-orang susah. Mereka itu bisa saja sudah habis kesabarannya. Setelah kalian bersabar, maka Allah ikuti apa yang mereka kehendaki. Allah jatuhkan pula apa yang mereka inginkan atas perbuatan buruk kita. Maka berhati-hatilah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan maka para sahabat mendengarkan tuntunan sang Nabi dengan seindah-indah keadaan. Maka orang-orang yang berkuasa tidak akan berani untuk berbuat zalim kepada yang lemah, dan yang lemah pun menjadi terhibur dan tertolong oleh orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah SWT berupa jabatan, berupa harta dan lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita dengan gamblang bahwa walaupun usia kita, masa kita, generasi kita jauh daripada generasi Nabi kita Muhammad SAW, 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad SAW kita sekarang, namun Allah SWT tidak melupakan kita. Jauhnya jarak, jauhnya masa tidak bisa membuat Allah jauh. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, salah seorang sahabat datang kepada Rasul untuk mohon izin ikut hijrah. Rasul SAW tidak izinkan karena dia dalam keadaan lemah, karena kondisinya tidak memungkinkan. Maka Rasul berkata, "Fa'mal min wara'il bihar, wa inna Allah la yudayyi'u min a'malika syai'an." Sungguhnya Allah SWT tidak akan mengecewakan atau menyia-nyiakan
di seberang lautan atau di belakang lautan yang terjauh. Maksudnya walaupun kau sejauh-jauh, ya Allah melihat perbuatanmu. Inna Allah la yudayyi'u min amalika syai'a. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatanmu sedikit pun. Allah SWT akan membalas lebih dari yang kita perbuat. Allah beri apa yang kita mohon, atau Allah beri yang lebih. Sudah pasti Allah beri lebih. Tidak ada orang yang diberi berdoa sudah kasih minta saja. Tidak ada. Allah beri tambah pahala. Allah bisa hapuskan dosa. Dengan doa-doa kita, padahal doa kita lain. Ya, tapi Allah SWT tambahkan pahala. Kita tidak minta ditambahkan pahala, Allah tambahkan pahala. Tiap kali kita berdoa menunjukkan, walaupun doa kita bersifat duniawi, selama kita memanggil namanya, maka Allah SWT berikan pahala. Selama doa itu bukan permohonan atas dosa atau hal yang mungkar. Saudara-saudariku yang muliakan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah SWT. Semoga Allah memuliakan kita dengan rahasia keindahannya, memuliakan kita dengan tuntunan terluhur dari makhluk yang paling luhur, Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling suci, makhluk yang paling indah, Sayyidina Muhammad SAW, yang dipekertinya paling sempurna, yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tidak mau menjawab salam kecuali dalam keadaan berwudu atau keadaan suci. Nabi kita padahal sudah suci. Hadirin hadirat, demikian indahnya budi pekerti dan akhlak. Semoga Allah perbaiki budi pekerti kita semakin indah, semakin luhur, semakin mulia. Amin Allahumma amin. Untuk kita dan semua yang menyaksikan di streaming website www.majlisrasulullah.org, dan juga untuk yang mendengarkan di radio lewat radio yang mengambil daripada ceramah ini untuk disiarkan secara langsung di radio masing-masing para pemirsa, para pendengar, khususnya hadirin hadirat. Semoga dalam kemuliaan, dalam rahmat dan keberkahan, dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, semoga Allah perindah hari-hari kita lebih indah. Setelah detik ini semakin indah, dan esok lebih indah, lusa lebih indah, semakin indah hari-hari kita, semakin suci, semakin mulia, semakin mudah, semakin bahagia dunia dan akhirat. Dan hal itu mustahil kau dapatkan kecuali darinya, mustahil hal itu datang kecuali darinya Allah. Hadirin hadirat, kembali kepadanya segala ketentuan dan kejadian, datang darinya segala kehidupan, dan kembali kepadanya segala kehidupan yang miliknya. Kematian adalah awal perpisahan hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, berpisah daripada semua yang bersamanya, berpisah dari harta, berpisah dari jabatan, berpisah dari teman, berpisah pula dengan musuh, berpisah pula dengan orang yang benci, berpisah dengan kekasih, berpisah dengan siapapun. Dan di saat itu hanya amal-amalnya yang menemaninya, atau kiriman amal teman-temannya yang mengingatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah SWT memuliakan kita dan menjadikan kita di dalam gelombang rahmatnya yang terus berlimpah, tidak berhenti tercurah kepada kita semua, pada kerabat kita, pada ayah bunda kita, pada keluarga kita, pada keturunan kita, sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang masih hidup, yang telah wafat, dan yang akan hidup kelak, dilimpahi kebahagiaan. Wahai Allah, doa ini mustahil kami dapatkan kecuali darimu. Wa qulu jami'an ya Allah, 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 ya
terus menaungi kami dalam kemuliaan dunia dan akhirat. Namamu abadi, namamu kekal, namamu tunggal, ya Allah. Jadikan kami terang benderang dengan cahaya nama-Namamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sejukkan jiwa dengan cahaya Namamu, ya Allah. Sejukkan dan damaikan kehidupan kami, kota kami, wilayah kami, bangsa kami, ya Allah. Wahai yang Maha menciptakan kedamaian, menghapus segala kesulitan dan masalah dan kesedihan, ya Allah, ya Allah. Jadikan setiap siang dan malam kami terus menemui kesejukan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, jauh dari musibah, jauh dari kufur, selalu bersyukur, ya Allah. Selalu memuji-Mu, selalu berbuat yang mulia, ya Allah, ya Allah. Inilah cita-cita kami kembali kepada-Mu untuk memberi, ya Allah, ya Allah. Kami hanya mampu bercita-cita seperti ini, dan Kau tidak ada batas kemampuan di dalam memberi. Kau Maha mampu memberi 1000 kali dari yang kami minta, ya Allah, ya Allah. Jika bersatu semua hamba-hamba-Ku, yang pertama hingga yang terakhir, lalu mereka meminta kepada-Ku semua yang mereka minta, lalu Kuberikan semua yang mereka inginkan, tidak berkurang dari kerajaan-Ku kecuali seperti jarum diangkat dari lautan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seluruh hajat hamba-Mu bagi-Mu hanyalah sekadar jarum di tengah samudera, ya Allah. Apa artinya seluruh hajat kami? Berikan 1000 kali lebih lagi dari yang kami minta dan kami harapkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
sedang begitu yang akan diberikan oleh doa oleh Habib Saleh Haji, lalu kalimat tajim oleh Habib bin Muhammad Nabi Abbas Fadlan Masyura. Ya
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلم بها القلوب وتنبرد بها العصور وتهدم بها الصعوب وتنفرد القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا عليم لا يعجل صل على سيدنا محمد وعلى الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت رب حقا ونحن عبيدك رفقا وأنت لم تزل بذلك أحلى. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل بريد يا مقوي كل ضعيف يا مؤمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم به وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اخلصنا بعينك الذي لا تنام واخلقنا بجنتك الذي لا يرى ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا وثقتنا. اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه فبارك عنا ما نحن فيه. اللهم أعطنا لما خلقت له ولا تشغلنا بما تتقدم به ولا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونستغفرك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق من دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس واكفنا شر الجنة والناس وأعنا إذا أذقنا مرض الكاس وارحمنا إذا سرنا بالرماس. اللهم اصلح خططنا وسلاطين اللهم اصلح خططنا وسلاطين وأعذنا من شر الدنيا والشياطين. اللهم اجعلنا ممن في الدنيا سعيد لا من شر وطول برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تعمر قلوبنا بالأنوار الصمدية وتلهمنا بالرسالة العلوية وتهب لنا ما وهبته من الأخلاق الماضية والمقامات العلية وتوفقنا للمتابعة في كل فعل ونية. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Dan sebelumnya saya mengucapkan sekaligus kepada Ibu Sakit Ibu kita Floria binti Nas kelahiran 19 Maret 1955. Semoga diberikan kesembuhan karena 1,5 tahun tidak sadarkan diri. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah SWT dan afiat dan semua kerabat dan sahabat kita yang sakit bahwa kepada Nas yang syafir wa abdul ma'afi la syifah ila syifah syifah ala iman saja Allah nama wasallallahu ila hawat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ucapkan selamat datang tamu-tamu kita Fadilatul Ustaz dari Masya Allah Fadilatul Sayyid Ibn Hashim dari Makkah Mukarramah Masya Allah seperti dimuliakan Allah SWT dan para asatidz da'i yang hadir dalam hari ini sudah diberi rahmat dan keberkahan. Kita mohon maaf karena tidak memberikan sambutan yang layak bagi para tamu-tamu kita. Namun Allah SWT semoga melimpahkan rahmat dan hujan keberkahan yang bagi para tamu-tamu kita semua, para ulama, para semua para dai dan para ahli semua rahmat dan keberkahan Allah SWT. Nabi kita mohon bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. رب فانفعنا
طريقتهم آمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله